Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahan PA Inang pada kita saat ini tertulis dalam Mazmur yang ke-31 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah doa yang sangat-sangat pribadi. Doa yang mengungkapkan kesusahan, doa yang mengungkapkan tentang ratapan. Baik itu karena musuh yang dihadapinya, baik itu karena sakit penyakit yang dialaminya, bahkan hal yang lebih lagi, kehidupannya merasa ditinggalkan oleh saudara dan teman-temannya sendiri. Kegalauan itu, kesesakan itu begitu luar biasa dialami oleh pemazmur. Dan saat ini dia berbagi dengan setiap kita bagaimana dia menghadapi situasi itu di dalam kehidupannya. Dia berbagi dengan mengatakan sukacitanya ada di dalam Tuhan. Sebab apa? Yang pertama sekali dikatakan, sebab Tuhan memperhatikan kesesakan dan jiwanya. Tuhan memperhatikan kesesakan dan jiwanya. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang menyerahkannya bahkan ke tangan musuhnya, tapi Tuhan yang memperhatikan, bahkan memantapkan langkahnya, memantapkan kakinya, agar dapat berdiri tegak di dalam kehidupannya. Lihatlah pergumulan itu. Lihatlah penderitaan yang dihadapinya. Bahkan dia mengatakan hal yang berikut. Dia merasa sesak. Dia merasakan sakit hati. Dia merasakan jiwa dan tubuhnya merana. Bahkan hampir-hampir dikatakan bahwa hidupnya penuh dengan keluh kesah. Kekuatan dia tidak punya. Sengsara begitu menyaksikannya. Bahkan tulang-tulangnya menjadi lemah. Namun kita dihantar kepada sebuah kenyataan yang menjadi sumber kuat kita. Apa itu? Dia tidak tinggal diam. Dia datang kepada Tuhan. Dia menghempaskan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sebab dia teramat percaya bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan bisa melalui hal-hal pergumulan, hal-hal penderitaan yang dialami di dalam kehidupannya. Bahkan lihatlah dia mengatakan kekuatannya merosot, tulang-tulangnya menjadi lemah. Sekali lagi, tanpa penyerahan kepada Tuhan, dipastikan dia tidak mampu untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Lalu hal yang berikut seperti yang saya sebut tadi, bahkan dia berada di dalam situasi sosial yang tidak mengenakan bagi dirinya. Sebab apa yang terjadi? Dia menjadi pribadi yang menakutkan bagi tetangga-tetangganya. Dia menjadi sesuatu yang menjijikkan bagi kenalan-kenalannya. Orang melihatnya berlari, takut. Bahkan hal yang lebih parah, dikatakan dia telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Bahkan dia seperti menjadi barang pecah. Itu ibarat keramik yang pecah, berkeping-keping. Tapi lihatlah, hal itu menjadi pengalaman di dalam kehidupannya, bahwa totalitas menyerahkan kehidupan kepada Tuhan menjadi kuatnya menjalani hari-hari kehidupannya. Lalu hal yang lebih lagi mengerikan yang dia alami, dia mendengar banyak orang berbisik-bisik mencelakakan dia. Banyak orang yang berpikir bagaimana menghancurkan dan memusnahkan kehidupannya. Tapi saudaraku, semua itu dibungkus dengan sebuah kekuatan yang luar biasa dari seorang pemazmur ini. Apa kata dia di ayat yang ke-15? Tetapi kepadamu aku percaya. Penyerahan hidup kepada Tuhan menjadi kuatnya. Dia percaya kepada Tuhannya. Dia percaya bahwa Allahnya akan melepaskannya, bahwa Allahnya akan menyelamatkannya. Maka kita melihat dua hal yang menjadi tindakannya. Yang pertama sekali, dia mengimani. Dengan iman percayanya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk segala pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupan ini. Tuhan akan bertindak, Tuhan menilik, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan. Lalu yang kedua,
dia menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam hari kehidupannya. Sebab dia teramat percaya tanpa seizin Tuhan dia tidak bisa disakiti. Bahkan tanpa seizin Tuhan, kalaupun badan dan dagingnya bisa sakit, tapi nyawanya, jiwanya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu.